Kesehatan keluarga. Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih, baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan di mana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi mencapai kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Islam justru menekankan beberapa hal tersebut lewat berbagai firman Allah dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hal tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, beri mereka waktu untuk istirahat, dan jangan kamu dekati mereka berhubungan seksual sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah berhubungan seksual mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lebih dari sekedar memerintahkan, Allah juga menyatakan di ujung firman-Nya tersebut bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan, yakni lahiriah dan batiniah. Mereka yang melakukan pola hidup bersih secara lahiriah disebut dengan mutatahhirin, atau mereka yang bersih atau suci dari kotoran fisik dan najis. Sedangkan sebutan tawwabin diberikan kepada mereka yang membersihkan diri dari kotoran batin dan dosa. Dan karena itu, bukan hal yang mengejutkan jika khazanah fikih Islam selalu memulai pembahasannya dengan bab bersuci atau thaharah yang berisi alat atau sarana untuk bersuci serta cara bersuci baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak biasa. Karena itu, pemahaman akan pola hidup sehat menjadi penting bagi semua orang, terutama bagi mereka yang akan menikah. Pemahaman yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Menurut Friedman, dalam family nursing terdapat 5 fungsi keluarga, yaitu 1. Fungsi afektif atau the affective function adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. 2. Fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 3. Fungsi reproduksi atau the reproduction function adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. 4. Fungsi ekonomi atau the economic function, yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi
dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan atau the health care function adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah 1. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya. 2. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat. 3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit. 4. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya. 5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. Kesehatan reproduksi. Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip dengan definisi sebelum ini. Hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh. Definisi yang amat mirip juga bisa didapatkan pada hasil ICPD tahun 1994 di Kairo. Definisi di atas dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya, mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri telah diturunkan dengan menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariah atau maqasid asy-syariah, yaitu penjagaan terhadap keturunan atau hifdz an-nasl. Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan. Hubungan seksual ketika istri sedang haid yang merupakan dosa besar dalam Islam merupakan salah satu contohnya. Belum lagi penjelasan detail berkaitan dengan proses reproduksi dalam fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak umur 2 tahun. 1. Kesehatan reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. A. Buah pelir atau testis tempat menghasilkan sperma. B. Saluran sperma atau vas deferensi sebagai tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat. C. Prostat dan kelenjar lainnya yang menghasilkan cairan mani untuk sperma keluar dari penis atau batang kemaluan. D. Uretra atau saluran kemih atau saluran kencing sebagai tempat lewatnya air mani yang mengandung sperma keluar penis. E. Batang kemaluan sebagai alat kemih dan alat senggama dan ejakulasi atau keluar mani. Sesuai dengan fungsinya, bagian reproduksi laki-laki merupakan bagian penting dalam kehidupan suami, terutama dalam memperkuat ikatan kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Untuk itu, pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki harus menjadi perhatian serius yang meliputi A. Sunat atau khitan. B. Jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai celana dalam yang bersih serta menggantinya minimal setiap hari. C. Mengatur asupan makanan yang bergizi. D. Tidak merokok, tidak meminum alkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas. E. Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu, segera konsultasi ke dokter. 2. Kesehatan reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan dan fungsinya. A. Indung telur atau ovarium, tempat menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan progesteron dan lain-lain. B. Saluran telur atau tuba falopi,
tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium atau proses ovulasi, dan tempat pembuahan atau konsepsi pada saat bertemunya sel telur dengan sperma. C. Rahim atau uterus, tempat berkembangnya janin setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penebalan pada dinding rahim yang berisi pembuluh darah untuk kemudian keluar sebagai menstruasi. D. Liang kemaluan atau vagina sebagai saluran lubang senggama dan untuk melahirkan bayi. E. Bibir kemaluan atau vulva, bibir luar atau labia mayora, dan bibir dalam atau labia minora yang melindungi vagina. Sesuai dengan kondisi fisik dan bagian-bagian organ reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan organ reproduksi. Untuk itu, maka pemeliharaan dan pengecekan kesehatan harus sangat diperhatikan. Antara lain, A. Tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada infeksi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter ahli. B. Secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara setiap selesai menstruasi. C. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. D. Gunakan celana yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal 2 kali setiap hari, serta tidak menggunakan celana yang ketat. E. Jauhi merokok, meminum minuman beralkohol, narkoba, dan sejenisnya. F. Mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal. G. Jauhi pergaulan bebas atau seks bebas. H. Setelah menikah, dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IVA di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat dan fungsi reproduksi antara pria dan perempuan amat berbeda. Juga jelas bahwa alat dan fungsi reproduksi pria jauh lebih sederhana dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula dalam fase reproduksi antara pria dan perempuan. Pada pria, fase reproduksi hanya berkaitan dengan mimpi basah dan hubungan seksual dengan pasangan semata. Sedangkan bagi perempuan, fase reproduksi dan proses yang terkandung di dalamnya jauh lebih kompleks dan panjang. Mulai dengan menstruasi yang biasanya terjadi 1 minggu setiap bulan, hubungan seksual, kehamilan kurang lebih berlangsung 9 bulan, melahirkan, nifas atau bisa berlangsung hingga 40 hari, dan menyusui yang bisa mencapai 2 tahun. Masa reproduksi perempuan ada yang berlangsung dalam hitungan menit, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Dalam proses yang kompleks dan panjang ini, seorang perempuan menghadapi tantangan khusus seperti naik turunnya hormon estrogen dan proses fisiologis yang berlangsung lama. Semua itu membutuhkan kedewasaan pasangan sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi istrinya. Disinilah prinsip muasyarah bil ma'ruf dan musyawarah menjadi pondasi yang sangat penting agar pasangan suami istri dapat memandang kesehatan reproduksi ini secara lebih seimbang, saling menguatkan dengan saling dukung, bukan saling menuntut. 3. Hamil dan menyusui. Islam memberikan penghargaan dan pengakuan kepada peran ibu untuk hamil dan menyusui sebagaimana tampak dalam ayat-ayat berikut. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang telah Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. A. Perencanaan dan persiapan kehamilan. Kehamilan merupakan saat yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar pasangan yang baru saja menikah. Memiliki anak akan menambah keceriaan dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, sebelum menjalani kehamilan, sebaiknya terlebih dahulu merencanakannya dengan baik. Persiapan dan perencanaan yang matang akan mendukung pasangan calon pengantin dalam mendapatkan kehamilan yang sehat. Perencanaan kehamilan bertujuan untuk mencegah kehamilan 4 terlalu, yaitu 1. Terlalu muda, usia kurang dari 20 tahun. 2. Terlalu tua, usia lebih dari 35 tahun. 3. Terlalu dekat jarak kehamilan, kurang dari 2 tahun. Dan 4. Terlalu sering hamil atau lebih dari 3 anak. Bila terjadi salah satu kehamilan 4 terlalu ini, dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan ibu dan anak. Kehamilan perlu direncanakan karena pasangan calon pengantin diharapkan memiliki status kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit. Saat hamil, ibu harus dalam keadaan sehat sehingga bayi yang dilahirkan sehat. Perencanaan kehamilan yang sehat meliputi persiapan fisik dan mental pasangan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal dan memastikan kesehatan ibu selama menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas. Oleh karena itu, pasangan calon pengantin perlu berkonsultasi dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan. B. Kehamilan yang sehat. Proses kehamilan dimulai dengan terjadinya beberapa tanda dimulainya proses kehamilan, antara lain 1. Tidak datang haid. 2. Pusing dan muntah-muntah terutama pada pagi hari. 3. Buah dada membesar dan sekitar puting susu berwarna kegelapan. 4. Sejalan dengan bertambahnya waktu kehamilan, perut membesar. Proses kehamilan sendiri dimulai dengan terjadinya pembuahan sel telur yang sudah matang dan sudah dituba falopi oleh sperma atau konsepsi yang disebut zigot.
Selanjutnya, berkembang dengan memecah diri menjadi 2, 3, 4, 8, dan seterusnya yang disebut janin. Sambil pada saat yang sama berjalan menuju rongga rahim, normalnya selama 6 hari. Di dinding rongga rahim inilah janin menempel dan terus berkembang yang kita sebut hamil sampai proses melahirkan. Perlu disadari betul oleh suami istri bahwa perempuan yang sedang hamil itu sedang mengandung janin atau calon bayi yang akan lahir, hidup, dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu, maka suami istri harus secara bersama-sama memelihara kehamilan agar ibu yang mengandung dan janin di dalam perutnya juga terjaga kesehatannya. Di antara tindakan pemeliharaan tersebut adalah 1. Persiapan fisik biologis sebelum hamil. Kehamilan yang baik adalah pada saat umur perempuan antara 20 sampai 30 tahun. Resiko kematian ibu dan bayi sangat tinggi pada kehamilan sebelum umur 20 tahun atau setelah 30 tahun. 2. Persiapan mental dan emosional serta pengetahuan karena tugas dari orang tua tidak mudah dan membutuhkan banyak kedewasaan mental serta keragaman pengetahuan. 3. Menjaga kesehatan badan dan kesehatan janin dengan selalu memeriksakan kehamilan secara rutin dengan mengikuti anjuran dokter atau bidan. Sang ibu hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi dengan porsi minimal 2 kali dari porsi biasanya. Lakukan imunisasi sesuai petunjuk dokter dan selalu jaga istirahat yang cukup dan lain sebagainya. 4. Persiapan ekonomi juga memenuhi kebutuhan dasar, makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang dibutuhkan selama kehamilan, kelahiran, dan pasca kelahiran. 5. Bagi suami, harusnya selalu siap mengawasi dan mendampingi istri pada setiap saat yang diperlukan, seperti membantu pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri, mengantar istri pada saat pemeriksaan kehamilan, menyediakan makanan yang halal dan bergizi untuk istrinya. Suami mesti siaga, siap antar dan jaga selama kehamilan istrinya, menyiapkan hal-hal yang diperlukan pada saat melahirkan dan pasca melahirkan sesuai dengan kadar kemampuan. 6. Secara bersama-sama suami istri selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melakukan ibadah, membaca Al-Quran, dan melakukan amal-amal baik lainnya seperti infak, sedekah, dan lainnya. C. Persiapan menjelang kelahiran. Menjelang waktu kelahiran merupakan saat yang sangat mengkhawatirkan bagi seorang calon ibu. Di samping gambaran kegembiraan yang muncul karena akan mempunyai bayi yang normal, sehat, lincah, dan menyenangkan, terimpit pula rasa ketakutan dengan bayangan sakitnya saat melahirkan. Untuk itu, beberapa hal harus disiapkan oleh suami istri. Di antaranya, 1. Kesiapan mental psikologis istri. Suami harus semakin dekat kepada istrinya, sering memberi semangat, menghibur, mengajak membicarakan kebutuhan bayi, pakaian bayi, nama anak yang bernafaskan Islam, dan lain sebagainya, sehingga istri merasa terhibur dan disayang oleh suami. 2. Memeriksa dan memelihara payudara agar proses menyusui bayi berjalan normal. 3. Persiapan ekonomi dengan mengecek keuangan dan lainnya. 4. Hubungi dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan dan hubungi bidan lain jaga-jaga apabila terjadi halangan pada dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan. D. Pasca persalinan, menyusui, dan pemberian ASI eksklusif. Pasca persalinan atau masa nifas dimulai dari keluarnya bayi yang lahir diikuti keluarnya ari-ari atau plasenta sampai rahim pulih kembali. Biasanya kondisi ini berlangsung selama 40 hari.
Menyusui merupakan bagian sangat penting dilakukan segera setelah bayi lahir dengan cara inisiasi menyusu dini atau IMD, di mana bayi yang baru saja dilahirkan diupayakan untuk segera menyusu pada ibunya dalam 1 jam pertama dengan meletakkan bayi di dada ibunya sesuai petunjuk dalam PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Cara ini untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk mendapatkan air susu yang pertama yang disebut dengan kolostrum. Air susu ini sangat baik untuk bayi yang baru lahir karena mengandung zat kekebalan tubuh bagi bayi untuk melindungi tubuhnya dari berbagai penyakit. Jangan terpengaruh oleh rumor tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwa air susu yang berwarna agak kuning itu tidak baik untuk bayi atau basi. Dianjurkan agar tidak menjadwalkan waktu menyusui bayi karena kondisi masing-masing bayi sangat berbeda. Susui bayi sesering mungkin. Susuilah bayi dengan cara yang benar, yaitu dengan memperhatikan posisi dan pelekatan menyusui yang tepat. Konsultasikan hal ini kepada petugas kesehatan, yakni dokter, bidan, dan konselor menyusui. Kegiatan menyusui juga dapat dilakukan di tempat umum dan tempat kerja, karena saat ini pemerintah sudah mendorong pengelola tempat umum dan tempat kerja untuk menyediakan ruang laktasi atau ruang menyusui. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif, yaitu ASI saja selama 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman lain seperti susu sapi, susu kedelai, madu, atau apapun asupan kepada bayi selain susu ibunya. Barulah setelah lepas masa pemberian air susu eksklusif, bayi diberikan makanan tambahan yang sesuai dengan umur bayinya, baik jenis dan cara memasaknya. ASI tetap dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun. Hal ini bisa dikonsultasikan kepada dokter, bidan, ahli gizi, dan konselor laktasi. Dalam hal ibu tidak bisa menyusui dengan sebab kesehatan atau tidak keluar air susunya, tetapi bukan karena tidak mau menyusui, takut payudara berubah bentuk dan sebagainya, maka seorang ibu bersama suami boleh sepakat untuk mencari pendonor ASI, termasuk ASI eksklusif dengan syarat pendonor harus diketahui identitasnya dengan jelas, beragama Islam, dan dalam kondisi sehat. Dalam ajaran Islam, anak yang disusui oleh pendonor dengan anak sepersusuannya atau anak ibu pendonor memiliki status hukum sebagai saudara sepersusuan. Dan bila berlainan jenis kelamin, maka haram hukumnya untuk dinikahkan dikala mereka dewasa. Tugas suami pada saat proses penyusuan bayi sangatlah penting. Dia harus betul-betul memperhatikan asupan gizi bagi istrinya yang akan berpengaruh kepada kesehatan istri dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris atau anak pun karena orang tuanya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. 4. Keluarga berencana. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pengertian yang lemah atau di'afan pada ayat di atas mempunyai makna lemah secara fisik biologis, mental psikologis, mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ayat tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Sejalan dengan ayat di atas dan kandungan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, tujuan program keluarga berencana adalah untuk mempunyai keluarga kecil dan jarak kelahiran yang ideal. Keluarga-keluarga dapat menjaga dan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mengasuh dan mendidik anak semaksimal mungkin, memberikan hak-hak anak secara maksimal, dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan usaha produktif untuk meningkatkan status ekonomi keluarga sehingga kehidupan keluarga sejahtera, tenang, dan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jahdul bala kathratul ayal ma'a qillatis syai'. Cobaan yang paling berat atau meletihkan adalah banyak anak tanpa sarana yang cukup. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seharusnya ada keseimbangan antara jumlah anak dengan kemampuan ekonomi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan hal tersebut dalam sabda beliau, Innaka antadara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya lebih baik kamu sekalian meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan lemah menjadi beban orang lain, menadahkan tangan, meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. A. Pengaturan jarak kelahiran.
Secara teknis, pelaksanaan keluarga berencana ialah melakukan pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran, serta memperhitungkan pada umur berapa perempuan sebaiknya mulai hamil dan pada umur berapa sebaiknya dia mengakhiri masa kehamilan. Oleh sebab itu, untuk mengurangi resiko kematian ibu karena hamil dan melahirkan dikenalah rumus pemikiran menjauhi 4 terlalu, yaitu jangan 1. Terlalu muda usia ibu waktu hamil, 2. Terlalu tua usia ibu saat masih hamil, 3. Terlalu dekat jarak kehamilan, dan 4. Terlalu sering atau banyak melahirkan. Al-Quran memberikan anjuran dalam hal menyapi anak disusui agar mencukupkannya selama 2 tahun, sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 233, dan dalam surah Al-Luqman ayat 14 Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa jarak kehamilan sebaiknya 2 tahun dan tidak menjadi soal jika jarak itu diperpanjang menjadi 3-4 tahun dengan tujuan mengatur kehamilan agar secara kesehatan ibu dan anak, secara ekonomi mapan, dan lain sebagainya. Secara teknis medis, pengaturan kehamilan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dikenal dengan metode, alat, dan obat kontrasepsi. Metode, alat, dan obat kontrasepsi tersebut ada yang bersifat tradisional seperti pantang berkala atau metode kalender. Hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan yang dikenal dengan susu KB, non-hormonal seperti kondom, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang dikenal dengan IUD, dan cara operasi yang dikenal dengan metode operasi untuk perempuan atau tubektomi dan metode operasi untuk pria atau vasektomi. Penggunaan metode, alat, dan obat kontrasepsi tidak boleh sekehendak sendiri. Semuanya harus dalam pengawasan, bimbingan, dan anjuran dokter. Karena tidak semua alat dan obat kontrasepsi cocok untuk semua orang, maka pemeriksaan status kesehatan calon akseptor atau peserta KB oleh dokter atau bidan sangat diperlukan agar dapat memilih alat dan obat kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan akseptor. Ada baiknya suami istri berpikir jauh ke depan dan merencanakan bersama berbagai hal yang berkaitan dengan tahapan masa produktif dan peningkatan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, jika seorang suami adalah seorang pegawai, maka dia dapat memperkirakan kapan memasuki usia pensiun, berapa pemasukan yang dihasilkan setiap tahun, berapa peningkatan kebutuhan dalam keluarga, dan seterusnya. Bagi seorang istri, dia dapat memperkirakan kapan beban mengurus anak menjadi semakin ringan seiring dengan meningkatnya usia anak dan usia dirinya. Dengan demikian, seorang istri dapat melakukan kegiatan lain yang menunjang pemenuhan kebutuhan dirinya dan juga keluarga seperti mengikuti berbagai pendidikan dan kursus, mengembangkan karir dan usaha, memperdalam pengetahuan agama, dan seterusnya. B. Keluarga berencana dalam pandangan Islam.
Ada dua kata yang berhubungan dengan KB dalam perspektif Islam, yaitu pembatasan kelahiran atau tahdid an-nasl dan pengaturan kelahiran atau tanzim an-nasl. Semua ulama untuk mengharamkan pembatasan kelahiran karena cara ini dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen diharamkan dalam Islam. Adapun pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan. Apalagi apabila melihat tujuan dan keuntungan jika pasangan suami istri mengikuti program KB tersebut adalah untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaturan kelahiran diisyaratkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 233 dan surat Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama 2 tahun, bahkan ada beberapa ayat lainnya. Sejalan dengan ayat-ayat tersebut, terdapat anjuran agar para ibu yang sedang menyusui tidak hamil karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang disusui, dan janin yang ada dalam rahimnya. Untuk memudahkan pemahaman hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui dan hamil, maka asupan makanan ibu akan terbagi kepada dirinya sendiri, bayi yang disusui, dan janin yang dikandungnya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, tajannabul khatari ala sihhati tifli ar-radi' min jira'i taghyiri labinil ummi al-hamli. Menjauhi bahaya kesehatan anak yang sedang disusui dari bahaya perubahan atau kualitas ASI seorang ibu yang sedang hamil. Perbedaan pendapat para ulama terjadi pada penggunaan alat atau obat kontrasepsi modern, terutama yang masih dianggap permanen sesuai kedua istilah pengertian KB di atas, seperti tubektomi dan vasektomi. Dengan kata lain, jumhur ulama atau mayoritas ulama menyetujui penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama hal itu tidak permanen, seperti kondom, pil, suntik, implan atau non-plan, IUD, dan jelly. Sebagian ulama juga memperbolehkan melakukan vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan karena penemuan keilmuan dan teknologi kedokteran yang menyatakan bahwa keduanya bisa disambung kembali saluran sperma atau saluran telur perempuan yang dikenal dengan rekanalisasi sehingga tidak lagi permanen. Apakah dasar kebolehan menggunakan obat dan alat kontrasepsi modern tersebut? Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa hadis Rasulullah, di antaranya wa an Amrin wa an Ata'in wa an Jabirin qala kunna na'zilu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Diriwayatkan dari Umar, dari Atha' dan dari Jabir, dia berkata, kami melakukan azl pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan saat itu Al-Quran saat periode diturunkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Kalimat sedangkan Al-Quran pada saat periode diturunkan menunjukkan bahwa kalau melakukan azl atau coitus interruptus, yaitu mencabut kemaluan laki-laki dari vagina saat hampir keluar sperma dan mengeluarkannya di luar vagina istrinya, itu diperbolehkan. Jika azl pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ada ayat yang melarangnya, dan ternyata ayat tersebut tidak ada. Dengan demikian, maka melakukan azl tidak dilarang dalam Islam. Kebolehan penggunaan alat dan obat kontrasepsi dianalogkan kepada praktek azl tersebut karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghindari kehamilan.
Mengikuti program keluarga berencana bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesempatan untuk merawat bayi dan anak semaksimal mungkin, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Penggunaan obat dan alat kontrasepsi modern harus melalui pemeriksaan kesehatan calon pemakai dan mengikuti saran dokter atau bidan yang melayaninya. Perilaku hidup bersih, sehat, dan gerakan masyarakat sehat. Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat diterjemahkan dalam perilaku hidup bersih sehat atau PHBS dan gerakan masyarakat sehat. Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari keluarga tersebut. Menurut Pusat Promosi Kesehatan, Depkesri, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa masalah kebersihan dan kesehatan tidak harus digantungkan kepada pemerintah semata. Kebersihan dan kesehatan harus dimulai dari kesadaran setiap orang dan keluarga untuk melakukan berbagai kegiatan memiliki hubungan dengan kebersihan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Kegiatan tersebut tidak harus mahal dan berbiaya besar, misalnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan rumah, membetulkan saluran air pembuangan dari rumah, memberantas sumber dan tempat jentik nyamuk. Untuk mewujudkan keluarga sehat, setiap anggota keluarga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Terkait hal ini, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Tujuan dari GERMAS adalah agar masyarakat berperilaku hidup sehat, sehingga diharapkan akan berdampak pada kesehatan yang terjaga. Jika sehat, tentu produktivitas masyarakat meningkat. Kemudian akan tercipta lingkungan yang bersih dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat akan berkurang. Melalui GERMAS, setiap anggota keluarga diharapkan dapat menerapkan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. 2. Mengkonsumsi sayur dan buah. 3. Tidak merokok. 4. Tidak mengkonsumsi alkohol. 5. Memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali. 6. Membersihkan lingkungan. 7. Menggunakan jamban sehat. Dengan menjaga kesehatan reproduksi, melakukan perencanaan kehamilan, menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat, mengikuti program keluarga berencana, dan menerapkan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, maka diharapkan terbentuk keluarga sehat yang dapat melahirkan generasi sehat berkualitas.